Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pertama kali saya untuk memperkenalkan diri. Saya Wetaila Gustira dengan NIM 2105234 dari Prodi PPKN. Di video saat ini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai gaya kepemimpinan, yang mana untuk memenuhi tugas dari mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Nah, untuk menghemat waktu langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari gaya kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership sendiri merupakan suatu persoalan tentang pengambilan suatu keputusan yang bijak dan bermanfaat bagi organisasi dan lembaga pendidikan. Nah, tidak hanya itu, serta juga merupakan suatu cara untuk mempengaruhi orang yang berada di bawah dan lembaga secara keseluruhan. Nah, kemudian gaya kepemimpinan itu sendiri merupakan suatu style seorang pemimpin dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinannya dan cara pemimpin dalam melaksanakan kepemimpinannya tersebut secara umum. Gaya kepemimpinan juga dapat diartikan sebagai cakupan tentang bagaimana seorang bertindak dan bagaimana seseorang dalam melakukan kepemimpinannya dalam konteks organisasi atau lembaga. Selanjutnya, adapun menurut Gibson minimal ada 5 alat ukur atau indikator yang bisa dimanfaatkan untuk mengukur gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu karisma. Nah, adanya karisma dari seseorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap kepemimpinan seseorang, karena karisma yang muncul dari dalam diri seseorang yang terkadang tidak disadari oleh orang tersebut atau bawahannya. Karisma tersebut secara tidak langsung, walaupun tidak kita ketahui, memiliki daya tarik tersendiri, dan dengan daya tarik tersebut, orang lain merasa segan dan tertarik untuk mendengarkan orang tersebut saat dia berbicara. Kemudian masuk kita kepada indikasi atau indikator, yaitu pengaruh ideal, yang mana seorang pemimpin seharusnya memiliki pengaruh positif terhadap orang lain, sehingga pentingnya untuk memberikan contoh positif agar kemudian dapat diikuti oleh orang lain atau bawahannya. Berikutnya yaitu inspiration. Pemimpin harus menjadi sumber inspirasi, yaitu pemimpin yang bisa ditiru seperti hal-hal baik yang dapat dijadikan inspirasi bagi bawahannya atau orang lain. Kemudian intelligence stimulation, yaitu kemampuan secara intelektual dari seorang pemimpin, sehingga ia dapat membimbing bawahannya untuk lebih maju dan berpikir positif, serta dapat berpikir kreatif juga dan mampu berinovasi untuk menjadi lebih maju. Nah, intelektual tersebut menjadi stimulus bagi orang lain, sehingga salah satu syarat menjadi seorang pemimpin ialah harus pintar dan cerdas, serta memiliki visi yang luar biasa. Selanjutnya, perhatian individu. Nah, perhatian individu ini seperti perhatian yang diberikan oleh seorang pemimpin terhadap bawahannya, baik itu perhatian kepada bawahan yang terbaik maupun bawahan yang memiliki masalah. Nah, perhatian yang diberikan oleh seorang pemimpin ini akan memberikan sentuhan positif terhadap bawahan, sehingga ia menjadi memiliki suatu loyalitas karena merasa mereka memiliki posisi yang penting sehingga diperhatikan oleh pemimpin, dan hal tersebut dapat dijadikan oleh bawahan atau karyawan sebagai faktor untuk bekerja menjadi lebih giat dan lebih rajin lagi. Selanjutnya kita masuk kepada yang paling inti dari pembahasan ini, yaitu jenis-jenis kepemimpinan atau style kepemimpinan yang sering digunakan atau melekat pada diri seorang pemimpin. Yang pertama yaitu tipe kepemimpinan karismatik.
yaitu tipe kepemimpinan yang memiliki daya tarik yang terkadang tidak disadari oleh kita semua ataupun juga tidak disadari oleh si pemimpin tersebut, sehingga dia merasa bahwa seakan-akan itu hal yang sempurna, sehingga kita ataupun bawahan mungkin merasa hal tersebut merupakan seakan-akan pemimpin tersebut memiliki hal yang sempurna dan bagus untuk dilakukan suatu, misalnya seperti arahan yang diucapkan oleh pemimpin tersebut, sehingga kita merasa hal tersebut bagus untuk dilakukan tanpa dipaksa. Kemudian ada pun tipe paternalistik. Nah, tipe ini dengan sifat kebapaan, identik dengan sifat kebapaan, yang selalu ingin melindungi bawahannya serta kemudian dengan cara memberikan kesempatan kepada seseorang dalam mengambil keputusan. Maksudnya yaitu seorang pemimpin dengan tipe ini tidak memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil suatu keputusan, hampir tidak pernah. Kemudian juga mereka lebih sering tidak memberikan kesempatan untuk untuk bawahannya lebih mengembangkan diri, yang mana juga kepemimpinan dengan tipe ini lebih sering mengambil inisiatif sendiri. Kemudian tipe kepemimpinan militeristik. Adapun sifat-sifat dari kepemimpinan militeristik ini, yang pertama itu lebih banyak menggunakan sistem perintah atau komando terhadap bawahan. Kemudian menghendaki kepatuhan dari orang lain yang luar biasa dari orang lain tersebut, yaitu seperti bawahan atau karyawannya. Selanjutnya senang dengan hal-hal yang sifatnya formil. Kemudian jarang menghendaki saran dari bawahan atau tidak menginginkan sama sekali adanya kritik dari bawahannya. Kemudian identik dengan komunikasi searah. Selanjutnya ada tipe kepemimpinan otokratik. Nah, yaitu kepemimpinan yang berdasarkan pada kekuasaan dan paksaan. Karena dengan memiliki kekuasaan tersebut, ia merasa memiliki wewenang untuk memberikan paksaan yang sifatnya mutlak dan harus dipenuhi. Kemudian, walaupun pada umumnya dilihat tipe kepemimpinan ini kurang bagus oleh masyarakat, namun jika digunakan pada orang-orang yang tepat dan pada saat kondisi dan situasi yang tepat pula, maka tipe kepemimpinan ini sangat efektif. Kemudian adapun sifat-sifat dari tipe kepemimpinan otokratik ini, yang pertama yaitu selalu ingin berperan sebagai pemeran utama atau pemeran tunggal yang memiliki ambisi untuk menguasai situasi. Kemudian memiliki kebijakan yang dilakukan serta tanpa adanya konsultasi dengan bawahan atau karyawan. Kemudian kita masuk kepada tipe kepemimpinan lazy atau tipe kepemimpinan yang bisa disebut malas. Nah, tipe kepemimpinan ini terindikasi seperti seorang yang malas dan tidak melakukan apapun. Namun, walau kelihatannya dari luar itu buruk, pemimpin yang seperti ini bisa saja menjadi biasa. Karena apabila diterapkan pada bawahan yang memiliki kemampuan yang tinggi dan mumpuni serta memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan mereka dan juga memiliki keseriusan dan tahu akan apa yang mereka lakukan serta sangat mumpuni dalam mengerjakan pekerjaan mereka, atau mereka bisa mengerjakan pekerjaan yang telah diberikan dengan baik, sehingga tipe kepemimpinan ini biasa saja atau tidak terlalu buruk.
Selanjutnya, tipe kepemimpinan populistik merupakan kepemimpinan yang dapat membangunkan solidaritas masyarakat. Pemimpin populistik ini berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat karena semuanya dianut dari sisi masyarakat dan tradisional. Kemudian adapun tipe kepemimpinan generatif dan eksekutif, yaitu kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan berbagai macam tugas mereka seperti tugas-tugas administrasi yang sangat efektif. Dan kepemimpinan tipe ini terdiri dari teknokrat dan administrator yang mampu menggerakkan dinamika modernisasi dan pembangunan serta sehingga dapat dibangun sistem administrasi dan birokrasi yang lebih efektif. Selanjutnya, yang terakhir adalah tipe kepemimpinan demokratis. Nah, pemimpin tipe ini berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang lebih efisien pada para pengikutnya, sehingga adanya koordinasi pekerjaan pada semua bawahan dan penekanan pada rasa tanggung jawab keseluruhan karyawan atau bawahannya. Kemudian di dalam hal internal, kemudian juga diri sendiri dan kerjasama yang baik. Nah, tipe kepemimpinan ini yaitu tipe kepemimpinan demokratis yang terletak pada partisipasi aktif setiap kelompok yang ditentukan oleh siapa orang-orang yang dipimpin. Kekuatan dari kepemimpinan demokratis ini terletak pada partisipasi aktif setiap kelompok yang ditentukan oleh siapa orang-orang yang dipimpinnya. Nah, selanjutnya yaitu apakah ada gaya kepemimpinan yang terbaik? Mengenai gaya kepemimpinan yang terbaik, sebenarnya baik atau tidaknya suatu gaya kepemimpinan tersebut dan bagaimana apakah berpengaruh positif atau negatifnya suatu gaya kepemimpinan, hal tersebut tergantung pada situasi dan kondisi dari orang-orang yang dipimpin oleh si pemimpin. Karena bisa saja kepemimpinan dengan gaya otokratik atau otoriter menjadi gaya kepemimpinan yang efektif jika digunakan pada saat atau situasi dan kepada orang-orang yang tepat. Maka jika misalnya seperti gaya kepemimpinan otokratik ini yang biasanya dipandang tidak baik oleh masyarakat pada umumnya, menjadi hal yang efektif seperti dalam menghadapi kondisi yang notabene bawahannya adalah orang-orang yang pemalas dan tidak tahu akan tanggung jawab serta tidak mau bekerja dalam tim. Nah, maka disitulah kepemimpinan dengan gaya otoriter atau otokratik ini menjadi sangat diperlukan agar dapat memimpin bawahannya menjadi lebih tegas. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa semua gaya kepemimpinan tersebut merupakan gaya kepemimpinan terbaik jika digunakan pada situasi yang tepat serta menyesuaikan dengan keadaan karyawan atau bawahannya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah yang janggal, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.